Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenek Fitriani, siswi STIS Rojol Fala Bogor, tahun ajaran 2023, program studi pendidikan agama Islam. Berkenaan dengan ini, saya akan membahas tentang demokrasi di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah Civic Education. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demokratia, yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kedaulatan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau pendaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian demokrasi menurut para ahli. 1. Aristoteles. Demokrasi adalah suatu negara kebebasan karena melalui kebebasan setiap warga, negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Kedua, menurut Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Yang artinya, sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Sejarah demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pendiri negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menganut paham atau ajaran demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dengan demikian, berarti NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi. Banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan sebagai sistem politik dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip kerakyatan. Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di Indonesia ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal dan tidak terbagi. 2. Prinsip hikmat kebijaksanaan. Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sementara kebijaksanaan diartikan sebagai yaitu upaya manusia dalam mencari kebenaran atau rasionalisme. Perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia. Ketiga, prinsip permusyawaratan. Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam. 4. Prinsip perwakilan. Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat
seperti yang dijelaskan dalam buku Komunikasi Politik oleh Khairul Muslimin. Dengan prinsip perwakilan daerah dalam demokrasi Indonesia, rakyat memiliki para wakil tersebut melalui pemilihan umum dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bernegara. Landasan demokrasi. Adapun landasan-landasan demokrasi Pancasila yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 A. Alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan ialah hak segala bangsa. B. Alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Yang D. Alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 1 ayat 1 yaitu tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat. 2. B. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Pasal 6 yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. D. Pasal 24 dan 25 yaitu tentang peradilan yang merdeka. E. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang persamaan kedudukan di depan hukum. F. Pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Model demokrasi. Ada beberapa model demokrasi yang tertulis dalam buku Demokrasi Pancasila karya Darmawan Harefa dan Dr. Andes Fatolosahulu, diantaranya 1. Demokrasi klasik merupakan demokrasi pertama dengan tingkat pemilihan hanya mencakup laki-laki merdeka. Demokrasi ini tidak mengizinkan perempuan dan orang yang tidak memiliki properti untuk turut memilih. Kedua, demokrasi totalitarian. Model demokrasi ini melibatkan sebuah kediktatoran absolut. Kediktatoran tersebut dikemas sedemikian rupa dengan kata demokrasi. Pemikiran para pemimpin mendominasi demokrasi ini dengan memonopoli kebijakan ideologi. Ketiga, demokrasi langsung. Kata langsung di sini mendefinisikan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung. Pada demokrasi ini, batas dan perbedaan antara pemerintah dan rakyat dihapuskan. Keduanya menyatu menjadi sistem pemerintahan oleh rakyat. Keempat, demokrasi perwakilan merupakan bentuk pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat. Demokrasi ini disebut juga dengan demokrasi tidak langsung. Disebut tidak langsung karena rakyat tidak aktif berpartisipasi secara langsung. Yang kelima, demokrasi radikal. Demokrasi radikal adalah demokrasi dengan bentuk yang mendukung adanya desentralisasi dan partisipasi. Bahkan pada demokrasi ini tidak terdapat batasan yang pasti. Yang keenam, demokrasi liberal. Model demokrasi ini bersifat tidak langsung dan perwakilan dalam demokrasi liberal. Jabatan politik di dalam dengan perantara pemilihan ini dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kesetaraan politik formal. Yang ketujuh, demokrasi pluralis merupakan demokrasi yang merujuk pada kemampuan suatu kelompok dan kepentingan yang terorganisir. Hal tersebut dilakukan untuk mengartikulasikan berbagai tuntutan rakyat serta menjamin pemerintahan yang responsif. Yang kedelapan,
Demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif merupakan demokrasi dengan model yang menekankan kewajiban terhadap wacana, debat, dan pembahasan mendalam demi membantu mendefinisikan kepentingan rakyat. Yang kesembilan, demokrasi parlementer. Model demokrasi parlementer adalah bentuk demokrasi dengan kekuasaan yang terselenggarakan sesuai dengan wakil rakyat atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Wakil rakyat menjadi perantara antara rakyat dengan pemerintah. Yang ke-10, demokrasi Leninis. Merupakan demokrasi yang terdapat perorganisasiran terhadap partai komunis atas dasar sentralisme demokratis. Dasar tersebut mengartikulasikan kepentingan proletariat. Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia. Berikut adalah fungsi peran demokrasi di Indonesia secara singkat. 1. Mewujudkan kedaulatan rakyat. 2. Menjamin hak asasi manusia. 3. Mendorong akuntabilitas pemerintah. 4. Melindungi keanekaragaman dan pluralisme. 5. Mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. 6. Menjaga stabilitas politik. 7. Mendorong partisipasi masyarakat. 8. Menjaga keseimbangan kekuasaan. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan. 1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem kekuasaan. 4. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.